Empat yang pertama. Iya. Nah, jadi salah persepsi kalau orang menyatakan Gerombolan itu pemberontak ini. Iya. Padahal Ada yang apa? memang ada yang mengatakan pemberontak karena ini empat nikah. Iya. Nah itu karena empat nikah kan. Nah, Mungkinnya paling sejarah nih kita di anuan Belanda aja nih supaya kita memang nih supaya dikaburkannya. dikaburakannya supaya kita nih ya kan ngaran pejuang nih supaya di mata anu jelek jara itu Iya. nah kayak itu Bang. Ibnu Hajar patriot yang tertindas. Ibnu Hajar atau Haderi bin Umar asal Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HSS, Kalimantan Selatan, dianggap masyarakat setempat sebagai pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Karena Ibnu Hajar bersama dengan Letkol Hasan Basri dan tokoh pejuang lainnya terlibat dalam perang kemerdekaan. Khususnya golongan yang terakhir ini, mereka dipandang dengan kecurigaan dan kebencian oleh gerilyawan ALRI Divisi 4. Bekas prajurit ALRI Divisi 4 dan serdadu KNIL yang pada masa lalu bermusuhan ini kini, sejak akhir 1949 harus melebur dalam institusi yang sama. Banyak bekas tentara Belanda KNIL yang bisa dibilang musuh Republik saat Perang Revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949 diterima masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS. Setelah Republik Indonesia Serikat APRIS bubar pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, mereka kemudian jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bekas gerilyawan pejuang itu merasa terlalu banyak jabatan penting diduduki orang-orang dari luar. Orang-orang cacat karena pernah bekerja untuk Belanda. Usai peperangan, pemerintah pusat justru melakukan demobilisasi prajurit dengan tak mengindahkan jasa-jasa para pejuang lokal. Sedangkan bekas polisi Belanda kembali aktif menjadi polisi RI. Berbagai jabatan penting diduduki oleh orang-orang dari pusat. Hasan Basri dipindahkan ke Jakarta dan kemudian disekolahkan ke Mesir, lalu digantikan oleh Kolonel Sukanda Bratamanggala dari Siliwangi, Gubernur Kalimantan IR. Pangeran Muhammad Nur diganti oleh Dr. Murjani dari Jawa. Dalam ungkapan satire rakyat Kalsel saat itu, setelah dijajah Belanda, kini Kalimantan dijajah Jawa. Akhir perlawanan dan tipu muslihat pemerintah. Ibnu Hajar beserta sisa-sisa pengikutnya menyerahkan diri pada pemerintah di Hulu Sungai Selatan setelah dibujuk oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya. Pemerintah pun menjanjikan dia bisa mengikuti sekolah militer di Jawa. Namun rupanya janji itu hanya strategi, tipuan, penjebakan saja. Penyerahan diri Ibnu Hajar dan kelompoknya dikemas dalam bentuk pesta rakyat yang meriah pada Juli tahun 1963. Pasca itu, Ibnu Hajar langsung dibawa ke Banjarmasin kemudian diterbangkan ke Jakarta. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Ibnu Hajar sempat menghadiri rapat umum konfrontasi Malaysia di Banjarmasin. Kepada pers, dia memberitahu, apabila negara menghendakinya, ia bersedia mengabdi kepada Republik dimanapun juga dibutuhkan, bersedia turut serta dalam konfrontasi Malaysia. Sebelum sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Komisaris Besar Polisi Tengku Abdul Aziz berusaha agar Ibnu Hajar diberi amnesti oleh Presiden Soekarno. Namun, hal itu tak pernah terjadi. Alih-alih diikutkan pendidikan militer dan dinaikkan pangkatnya, pada tanggal 11 Maret tahun 1965, Ibnu Hajar dibawa ke Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Di persidangannya, Ibnu Hajar mengenakan seragam Letnan II TNI. Tengku Aziz yang merasa terpukul karena kegagalannya kemudian mengundurkan. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi dan makam Ibnu Hajar hingga kini tidak diketahui dan tetap menjadi misteri, karena kesimpangsiuran informasi dan kekaburan fakta tentang nasib Ibnu Hajar sejak 1965 inilah yang menjadi penyebab muncul dan menjamurnya rumor dan mitos seputar dirinya di kalangan simpatisan dan masyarakat hingga hari ini. Jika dalam sudut pandang negara, Ibnu Hajar dan KR-nya dituduh sebagai pemberontak, namun dalam pandangan sebagian masyarakat yang bersimpati kepada perjuangan mereka justru sebaliknya. Ibnu Hajar dianggap sebagai seorang pejuang patriotik yang memperjuangkan suara arus bawah atau akar rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusti Muhammad Novianur. Nah, hari ini kita akan
bercerita sama Pak Makmur tentang perjuangan Pak Ibnu Hajar. Nah, jadi Pak Makmur ini Abasidin itu Pak siapa Pak? Haji Jumri. Jumri. Nah, Sidin tuh sebagai Wakil Ibnu Hajar. oke. Nah, Ya. kita jadi minta ceritakan sedikit tentang perjuangan Pak Ibnu Hajar dan Abasidin. Oke. Nah, terus coba. Terima kasih. Oke. Pertama, perjuangan mereka ini kan di tahun 1948 itu sudah berjuang, 45, 48 kan, Oke. waktu merebut kemerdekaan sampai kepada perang Jepang. Oke. Nah setelah itu keluar, Oke. ringkasnya aja lah, Oke. setelah Ya. dibentuklah ALRI Divisi 4 Oke. yang bermarkas di Kandangan di Oke. Nyiih kan. Oke. Nah itu ada anunya, ada apa? Ini yang pembentukannya ALRI Divisi 4 itu Oh, orang 29 orang. Oke. Memang komandannya kan dari Hasan Basri seorang nih yang tanda tangan. Oke. Nah, Samidul Duman itu sebagai pimpinannya. Pimpinan. Terus sampai kita semua pangkatnya Letnan 1 itu semua di Oke. bawah. Pak Samidul Duman memang kapten. Oke. Nah, ini bukti sejarahnya kan. Iya. Cuman cetakan Bahri yang kayak ini. Iya, di Serana Oke, ketikan. Oke. Habis itu terkait dengan Ibnu Hajar. Oke. Ibnu Hajar ini memang ada perjanjian sama Hasan Basri. Itu Oke. cerita dari orang tua kita lah. Oke. Nah, habis itu waktu apel di Ambuton dan ada gambarnya itu. Oke. APD Ambuton itu menyambut kedatangan Hasan Basri. Cuman Oke. Hasan Basri ini kada mau dipublikasikan karena Oke. beliau sebagai penguasa militer di daerah Kalimantan Selatan yang ditunjuk Oke. oleh Presiden Soekarno saat itu. Oke. Jadi waktu APD Ambuton itu siap, masih belum ini, Oke. masih belum yang dikatakan gerombolan, pada itu salah persepsi. Oke. Nah, karena ada tujuan dari Divisi 4 ARI itu untuk menghabiskan sisa-sisa Belanda Nika Oh. yang diberdayakan oleh Nasional Indonesia kan waktu itu. Jadi ini Makanya sisanya boleh. sisanya yang ada. ditumpas itu Oke. seperti Tengkorak, Merah, Pramasta kan diandak ke Kalsel Republik Maluku Selatan tuh, Nah. diandak ke Kalsel langsung dijadikan tentara. Tengkorak putih itu apa? Pasukan tengkorak putih ya udah ada dengar tuh, Iya, Pak. Tengkorak itu memang dari luar, yang dari Sulawesi. Oke. Nah, itu komandan-komandannya itulah yang hendak diresmi bukannya, cuman itu kan kada terbuka nih. Oke. Saat ini aku warna membuka karena orang yang bertanggung jawab kan sudah habis juga nih. Oke. Jadi itu dipanggil lah Ibnu Hajar. Oke. Habis itu didampingi oleh abah kita, ini kan Ibnu Hajar, ini sendiri, Oke. ini si apa? Ading Ading Dardian Sako, Oke. ini arwah abah kita. Oh, ini. Nah, di belakang. Ini. Jadi kemana Ibnu Hajar dibawa lah waktu itu dengan alasan ini adalah kekecewaan Oke. yang digembar-gemborkan oleh masyarakat, kecewa karena mereka tidak diangkat sebagai tentara nasional. Oke. Padahal abah kita sempat jadi komandan di PAU 21 Oke. dan rem. Dan rem. Nah, disitulah maka dijemput. Cuman dengan alasan di mob bahwa masyarakat itu kada boleh tahu bahwa Oke. perintah ini langsung dari atasan. Oke. Nah, jadi lari ke hutanan dengan bentuk gerombolan. Oke. Terkenanya Garuda Putih kan. Oke. Nah, Garuda Putih itu yang memimpin untuk Kota Baru abah kita Oke. dan Ibnu Hajar sebagai panglima tertingginya. Oke. Nah, kita yang banyak berkecimpung. Oke. Jadi setelah habis itu yang direncanakan itu dihabiskan Oke. waktu dikeluarkan sama. Iya. Tapi Ibnu Hajar habis itu disidang Oke. oleh Ahmad Nasitun. Oke. Cuman Ibnu Hajar boleh meninggal, Hadri tidak. Oke. Nah, itu urusan politik kita Oke. kada mana lagi ke sana Oke. lagi kan. Oke. Mungkin di pengasingan, mungkin Oke. di mana kan. Oke. Nah, itu. Jadi itu secara ringkasnya. Oke. Kalau perjuangan di mana-mana udah tahu masyarakat kan Iya. Oke. bahwa mereka itu adalah benar-benar ALRI Divisi 4 yang pertama. Oke. Nah, jadi salah persepsi kalau orang menyatakan gerombolan itu pemberontak ini. Iya. Padahal Ada yang apa? memang ada yang mengatakan pemberontak karena ini 4 nikah. Iya. Nah, itu karena 4 nikah kan. Mungkinnya paling sejarah nih kita dianuan Belanda aja nih supaya Memang kita nih supaya dikaburkannya. dikaburakannya supaya kita nih ya kan ngaran pejuang nih supaya di mata jelek jarak itu Iya. nah kayak itu Bang. Jadi dikaburkannya. Iya, jadi kan sedikit kita bujurakan Iya. Abah Bin kan sejelah kok saksi julun gitu. Soalnya kan
senjata dari mana mereka dapat? Nggih. Kan kalau kada disuplai dari Iya, atasan, dari atasan. Nggih. Banjarmasin kan. Nggih. Iya. Gitu. Si Din tuh Pak sudah kan ketangkep aja ibaratnya tuh Pak. Oh, tahu lah Pak. Apa semalam dulu tuh si Din tuh ditangkap dikirim ke Jakarta lah Pak. Jakarta. Nggih. Memang ditangkap. Nggih. Dalam ini kan ditangkap dan disidang karena itu harus pengadilan Mahmilop, Mahkamah Militer harus disaksikan oleh petinggi-petinggi ABRI kan. Nggih. Angkatan Bersenjata Nasional, BR itu kan itu Nggih. Tentara Nasional Indonesia kan. Nggih. Memang disidang. Nggih. Tapi habis itu kan dalam bacaan pledoi tuntutan apa segala di Mahmilop tuh ada yang kenanya kan. Nggih. Memang dibebaskan tadi. Nggih. Dia Haji Jumri Al-Hamidan. Nggih. Itu merupakan bawahan dari Ibnu Hajar langsung dan dia melaksanakan tugas bebas. Nggih. Kalau kader politik kada mungkin bebas. Iya. Nah, itu satu. Nggih. Kemudian Ibnu Hajar Nggih. alias Hadri Nggih. dengan dakwaan melakukan pemberontakan Nggih. dan dia mengakui sebagai pimpinannya apa segala, Nggih. diputuskan. Nggih. Nah, diputuskan itu yang kada dibunyikan. Nggih. Diputuskan aja sampai itu. Oh. Teng. Hari itu berpandir nasituan. Nggih. Ibnu Hajar boleh mati, Hadri tidak. Oh. Nah, berarti Hadri ini disimpan. Oh, nggih. Hadri itu ya Ibnu Hajar. Iya, Ibnu Hajar. Oh, nama lainnya Nama lain. Kayak arwah bagian Garuda Putih Al-Hamidaan. Oh, Jumri Al-Hamidaan. Oh, nggih. Kalau Abah Pian ini Pak, kalau lahirnya di sini aja lah Pak. Lahir di sini, Sungai Di Kudung. mana Pak? Sungai Kudung. Nggih. Berarti Pak kayak Pak Haji Hasan Basri lawan Pak Ibnu itu Pak keluarga aja lah Pak. Hasan Basri dan Ibnu kada keluarga sebenarnya. Hasan Basri orang Banjar dan Kandangan kalau Nggih. orang Jawa. Nggih. Kalau Ibnu Hajar ini kada ada terkaitan apa-apa. Oh. Tapi dia dibawa oleh orang kami Ambuton. Nggih. Mamanya belaki orang kami dalang Andai Behari. Nggih. Dalang Sindar. Nggih. Nah, itu mamanya itu orang Dayak, abahnya tuh orang Panglima Dayak, pimpinan Dayak. Nggih. Makanya jadi pimpinan pulang kan ke sini gitu. Nggih. Cuman lagi halus, lagi habang tuh dibawa. Nggih. Mama orang wadah kami tuh kalau Bahari itu kan ada sakti orang Kalindoko nih. Nggih. Ada sakti masalah kebinian mungkin. Nggih. Bininya rajanya tuh karindangan lawan Sidin. Nggih. Karena Sidin dalang kan. Iya. Nah, itu malam lari dibawa anak halus tuh di Ingun. Nggih. Nah, jadi di Ingun itu sebujurnya lawan Dardi itu kada bedang sana. Nggih. Nah, dari itu anak tadudi. Nang membawa ini kan anak orang lagi halus cuma dipadahkan yang sanak mama. Nggih. Nah, padahal kada. Iya. Kalau Abah Pian ini Pak berapa anak Sidin Pak? Kalau Abah biasanya anak tuh ada kami yang masa bapak tuh 3, ada yang lain mama tuh 2. Nggih. 3 juga lah meninggal sudah. Jadi orang asli Sungai Kudung Kalindoko. Nggih. Tapi di Sungai Kudung tuh banyak buah Pak. Temanggo 45. Iya, Pak. keturunan. Oh, dari situ Pak. Dari itu Temanggo 45 atau keturunan. Jadi ulun pernah Pak buat mengangkat Temanggo 45 nih ya di situ ya Pak Sungai Kudung. Oh, jadi jaluran juga lah di atasnya sudah bukan pejong-pejong juga. Ada daerahnya. Temoron pejuang. Iya, ada daerahnya apa saja. Kalau Abah Pian makamnya di situ berarti. Di Telaga Sili-Sili. Oh, iya. Ya ulun ada pernah. Kalau Dardi di Ambuton, Samidri di Karangjawa. Nggih, Karangjawa Pak lah. Rasanya Pak Ramli itu ada juga lah. Haji Ramli loh Pak. Oh, nggih. Ada di foto kan. Kan di Pak nggih. Oh, nggih. Samidri ini anunya jual pula. Pimpinannya karena minum kapten sih Den. Nggih. Nang lainnya itu kan pembantu Letnan Sani. Nggih. Kalau Buan Sidin ini makam rata di Kandangan aja lah Pak. Ada yang di Banjar. Oh, tapi bisa coba lah. Nggih. Ada yang di Berabai. Nggih. Jumri Cuking tuh kah di Berabai itu. Iya. Jadi sudah itu paling ada tahu ibaratnya tuh yang Sidin putusannya tuh yang putusan tuh memang ditinggal di situ. Dikaburkan, diputuskan. Nah, jadi kan tok tang. Iya. Kan kalau asumsi yang lain memang bebas. Nah, nggih. Cuman karena ini tahanan politik, nggih. Tentara kan
Cuman ada kabar di susu semalam dilarikan ke Malaysia. Cuman itu kade-kade wani mano kita karena kebenarannya belum pasti kan. Tapi anak cucu Cidin ada balas. Ada di aneh. Di Gembah, Pak. Di Gembah. Nggih, pernah anak nggih. Buan anak kan buan kawanan anu gitu, Pak. Iya, ada nggih. Kalau dia muten tuh, Pak, itu keluarga Cidin lah, Pak. Keluarga abahnya tadi. Oh, ini. Kalau di Kalunduko tapi ada keluarganya londer dari itu batak demutan nih. Nggih. Nah, cuman orang ketahu kan tetap aja ngaran dibawa oleh halus. Iya. Daripada akhirnya anak kom lah situ. Anak raja tam yang layang itu sebenarnya. Oh, anak raja. Kepala belai itu kan banyak nih. Nggih. Jadinya tuh kepala belainya yang sama sekali tuh. Nggih. Tokohnya. Nggih. Kalau Abah Pian nih jabat sekolah apa tuh dulu Pak anak? Dahulu sekolahnya apa? Plok Sohol. Nggih. Plok skol kah? Nggih. Nah, itu. Jadi pensiunnya di Liknan. Nggih. Di sini juga Pak anaknya. Di sini juga. Nggih. Tapi sempat jadi apa Pak? Dan Rempa 21. Oh, iya. Nah, di situ Bahar itu kan tapi yang namanya orang pedalaman boleh sedikit tampar sendiri timbak orang. Ya. Itu tahun berapa tuh Pak? Aku belum lahir tahun 5 berapa ya? Yang kakakku tuh 65-an kalau. Yang kejadian Pak Ibnu nih Pak. Oh, kalau Ibnu Hajar 56. 56 boleh. 56. Jadi sudah merdeka tuh boleh. Sudah merdeka. Kan udah berjuang nih. Tapi ada sisanya nih. Ada sisanya tahun 48 sudah mulai Kan 48 tuh nikah kembali nih. Nah, dengan itu mambes nikah itu bukannya Pak lari. Nih ya bukan sisa tuh boleh, tapi banyak bukan nikah kita ini banyak bukan kita anak makanya juga tentara Hirang. Nggih, spion lah Pak. Ada spion, memang mobil senjatanya. Orang timur Bang, orang apa? Sulawesi, Sulawesi sama nih Intibi tah. Nah, itu. Itu yang di Besme malah. Di Besme. Iya. Karena ini nikah kan membawa itu. Tahun 48 tah. Ke Kalimantan nih. Udah itu hanya sudah habis itu malah rasanya hanya ini 2 kali. Oh, 2 kali malah. Habis itu tahun 66 keluaran. 65 keluaran lahir tuh. Habis itu ada masalah. Karena itu masalah pribadi Ibnu Hajar ini. Makanya bagi yang apa? Yang 4 Ibnu Hajar yang kedua itu kada dapat pensiun punya. Cuman kayaknya arwah Abah tetap 4 juga karena semalam di waktu Bupati Dislan. Anak dulu lah Abah ini ada 2 bupati di Kota Baru. Makanya Bapak dalam di Kota Baru tuh kan. Tapi jar Abah kalau aku jadi Bupati Kota Baru otomatis menangkap Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kawan. Ada mungkin orang Bahari kan. Nah, jadi habis itu ditolak. Jadi datanglah Ibnu Hajar. Hamidan. Kita biasa. Itu yang biasa tuh. Iya. Nah, karena itulah maka ditangkap. Padahal yang pertama tuh kada ditangkap, cuma tetap Garuda Putih juga. Oh, iya. Itu Garuda Putih, makanya masalah tersamar dengan kekecewaan Ibnu Hajar aja. Nah, itu. Sempat malah dulu anak diseminarakan dulu rasanya malah. Sempat. Cuma ada yang menutupi sama itu. Padahal waktu itu masih Liknan Hasan. Tunggu pulang ke Pak Gusti Hasan malah. Gusti Aman apa yang ada juga tuh Pak. Gusti Hasan Aman. Liknan Hasan masih hidup. Saksi. Saksi hidup masih hidup. Masuk ke Bevian bisa. Masih hidup. Tahun berapa? 9 tahun. Iya, tapi batal malah. Batal karena masih ada itu tadi. Iya. Tapi sama Wah ini kan Ibnu Hajar mati juga sudah. Iya, nggih. Jadi kada apa-apa lagi. Habisan malah udah malah. Habisan kada. Iya. Rasanya terakhir arwah Abah lan Ibnu Hasan daeng lahir itu. Nggih. Meninggal terakhir. Nggih. Iya. Nah, habis mulai jadi itu sedikit kisah secara ringkas saja kalau kalau dikisahkan yang bertempur di Durian Gentang, Agera tuh pada kasihan ya kalau. Banyak kemana-mana juga malah masih di perang. Iya, memang harus membasmi itu. Kemana-mana ya. Di Durian Gentang kan di berbeda perbatasan tuh. Di situ di Nagara, di Sungai Bungur. Iya. Kalau di Kota Baru tuh sudahlah di Alam Roh 7 kan. Iya. Alam Roh tuh pedalaman. Iya. Sampai di tuh pedalaman juga di mana? Di Rentau naik ke atas tuh. Sebelum Miawa tuh. Ada juga. Oh, tuh juga boleh habis perang juga. Iya, karena makanya Abah tapi bini
mamaku tuh di Rantau itu. Oh, iya. Jadi perangnya mana-mana juga ya. Orang banyak lah di Salam kadang. Kadang cukup waktu kita. Ya, tapi kan anunya aja ibaratnya. Jadi itu tadi bahwa lari yang pertama itu karena politik untuk membasmi itu tadi. Lari kedua itu hanya kekecewaan, cuman lari kedua itu karena banyak. Demikianlah cerita di balik perjuangan sebenarnya Ibnu Hajar yang diceritakan oleh anak dari Letnan Jamburi. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ulun ini. Nantikan kisah lainnya yang langsung diceritakan ahli waris maupun keturunan para datu dan pejuang Banjar yang hanya di channel YouTube Gusti Muhammad Novianor.